I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video mengenai penjelasan dari materi protozoa atau protista mirip hewan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Nazwa Dwi Fanza, Brian Kasela, Nadira Syafa Ramadan, Sania Aulia Frida, Rifa Septia Ramadhani, Opik, dan Muhammad Noval Kurniawan. Apa itu protozoa mirip hewan, protista mirip hewan? Protista mirip hewan disebut juga sebagai protozoa. Nama protozoa diambil dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Jadi protozoa disebut juga hewan pertama yang hidup di muka bumi. Ciri-ciri protozoa adalah yang pertama, uniseluler dengan ukuran tubuh sekitar 10-200 mikrometer. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, bersifat heterotrop dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrop. Nah, heterotrop adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, sedangkan autotrop adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang keempat, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Yang kelima, reproduksi dilakukan dengan cara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual dengan konjugasi. Yang keenam, sebagian besar dari protozoa ini memiliki alat gerak. Klasifikasi protozoa. Protozoa atau protista mirip hewan dibagi ke dalam 4 filum. Yang pertama adalah filum Rhizopoda atau Sarcodina, yang kedua filum Ciliata, yang ketiga filum Flagellata, dan yang terakhir ada filum Sporozoa. Yang pertama ada filum Rhizopoda atau Sarcodina. Pergerakan Rhizopoda dilakukan dengan menggunakan kaki semu. Rhizopoda tidak memiliki bentuk tetap karena selalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakannya. Selain berfungsi untuk bergerak, kaki semu juga berfungsi untuk menangkap makanannya. Contoh anggota filum Rhizopoda adalah amuba. Berikut adalah struktur tubuhnya, yaitu ada vakuola berdenyut, vakuola makanan, inti, pseudopodium, endoplasma, ektoplasma, plasmolema, dan centriole. Yang kedua ada filum Ciliata. Sesuai dengan namanya, Ciliata bergerak dengan menggunakan silia atau bulu getar. Selain berfungsi sebagai alat gerak, silia yang terdapat di seluruh bagian tubuhnya juga berfungsi untuk menggerakkan makanan agar dapat masuk melalui mulutnya. Contoh anggota filum Ciliata adalah Paramecium sp. Berikut adalah struktur tubuhnya, yaitu ada vakuola kontraktil, makronukleus, mikronukleus, vakuola makanan, silia, tenggorokan, mulut, celah mulut, dan trikosit. Yang ketiga ada filum Flagellata. Flagellata berasal dari bahasa Latin yang artinya cambuk. Sebagian besar Flagellata memiliki 2 cambuk di bagian belakang tubuhnya, sehingga saat bergerak terlihat seperti didorong dari belakang. Berikut adalah struktur Flagellata. Yang pertama ada flagella, kemudian ada bintik mata, ada inti sel, ada kloroplas, dan ada vakuola kontraktil. Yang terakhir atau yang keempat ada filum Sporozoa. Sporozoa merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki alat gerak. Organisme ini bergerak dengan menggunakan kontraksi seluruh sel. Seluruh sporozoa hidup secara parasit dan makanan diserap langsung dari inangnya. Berikut adalah struktur sporozoa.
mikronom, ada subpelikular, ada Golgi, mikropor, apikoplas, plasma membran, posterior pole, mitokondrion, nukleus, dens granulus, rhoptri, polar ring, dan yang terakhir ada konoid. Selanjutnya ada reproduksi. Reproduksi protozoa dilakukan dengan cara yang pertama, cara aseksual, pembelahan biner. Protozoa akan melakukan reproduksi yang dimulai dari kariosom, nukleus, dan sitoplasma. Protozoa yang melakukan pembelahan biner umumnya dari satu parasit menjadi dua, dan seterusnya. Skizogoni, protozoa melakukan reproduksi dengan membelah menjadi lebih banyak dan diikuti oleh sitoplasma, di mana protozoa akan berproduksi dan menjadi sel-sel yang baru. Yang kedua ada cara seksual. Cara reproduksi dari protozoa dengan metode seksual yaitu dibentuk oleh sel kelamin, di mana ada makrogametosit dan mikrogamet yang setelah membelah atau reduksi menjadi makrogamet dan mikrogamet. Peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Peran menguntungkan protozoa bagi kehidupan manusia antara lain adalah sebagai berikut. Entamuba coli membantu membusukkan sisa makanan dan penyusun vitamin K. Foraminifera sebagai petunjuk adanya tambang minyak bumi. Radiolaria pembentuk tanah radiolaria yang penting untuk bahan gosok serta menjaga keseimbangan ekosistem. Peranan merugikan. Protozoa merupakan jenis hewan yang bisa merugikan makhluk hidup lainnya karena menjadi penyebab penyakit. Contohnya pada hewan ternak seperti kambing dan sapi. Kemudian sakit malaria, diare, dan kala azar juga terjadi karena protozoa jenis Plasmodium. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Salah satunya yaitu Leishmania. Leishmania merupakan parasit mikroskopis yang berada dalam aliran darah, menyebabkan penyakit leishmaniasis, penularan pada manusia melalui gigitan spesies tertentu dari hewan yang sudah terinfeksi. Ada 3 bentuk infeksi akibat parasit ini, yaitu leishmaniasis kulit, mukosa, dan visceral. Contoh penyakit leishmania yang pertama yaitu leishmaniasis kulit. Leishmaniasis kulit yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit leishmania. Leishmaniasis kulit disebarkan oleh gigitan lalat pasir. Gejalanya adalah yang pertama yaitu adanya benjolan di kulit tempat lalat pasir menggigit yang kemudian berubah menjadi bisul. Yang kedua ada koreng atau kerak. Cara mengobati leishmaniasis kulit: mengonsumsi obat-obatan dan melakukan terapi seperti termoterapi. Cara mencegah leishmaniasis kulit yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri, dan yang kedua yaitu pemberantasan vektor dan inang. Contoh penyakit leishmania yang pertama yaitu leishmaniasis kulit. Leishmaniasis kulit yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit leishmania. Leishmaniasis kulit disebarkan oleh gigitan lalat pasir. Gejalanya adalah yang pertama yaitu adanya benjolan di kulit tempat lalat pasir menggigit yang kemudian berubah menjadi bisul. Yang kedua ada koreng atau kerak. Cara mengobati leishmaniasis kulit: mengonsumsi obat-obatan dan melakukan terapi seperti termoterapi. Cara mencegah leishmaniasis kulit yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri, dan yang kedua yaitu pemberantasan vektor dan inang. Bagaimana hidup sehat agar terhindar dari protozoa? Terdapat beberapa cara agar hidup kita terhindar dari protozoa, yaitu 1. Membiasakan cuci tangan, 2. Mandi secara rutin, 3. Menghindari makanan yang sudah jatuh, 4. Memenuhi jadwal vaksinasi, 5. Menggunakan antibiotik dengan bijak, 6. Membersihkan seluruh bagian rumah secara teratur, 7. Menjaga kesehatan hewan peliharaan, dan 8. Meminimalisir kontak dengan orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dengan mudah.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.